Selamat pagi, kita akan melanjutkan materi kita dari bab 3.3 sampai dengan 3.5. Nah, jadi pada sesi hari ini saya langsung merangkum bahan dari materi 3.3 sampai dengan 3.5 itu dalam satu pembahasan saja gitu ya. Maka dari itu saya sudah berikan instruksi sebelumnya bahwa kalian harus baca dulu slide-nya, karena nanti di situ ada penjelasan-penjelasan yang akan menjadi dasar dari penjelasan yang akan saya berikan di dalam materi ini ya. Jadi ini udah langsung sekalian rangkumannya, dan oleh karena itu sangat disarankan untuk membaca slide-nya terlebih dahulu, slide yang sudah saya upload di CIS sebelumnya. Oke, nah kita lanjut dulu kalau begitu. Nah, kita mau berbicara tentang persamaan karakteristik. Jadi untuk persamaan diferensial yang homogen dan linier dan orde 2 itu kita memiliki sebuah persamaan ini ya, sebuah persamaan yang bisa diberikan sebagai berikut. Ada AY turunan kedua tambah BY turunan pertama tambah CY sama dengan 0. Nah, di sini A, B, dan C-nya adalah konstanta. Nah, dari situ kita beranjak, ada satu solusi eksponensial yang dinotasikan dengan YT sama dengan E pangkat RT. Oke, dan solusi eksponensial ini memberikan sebuah persamaan karakteristik. Nah, disinilah letak dari persamaan karakteristik tadi. Apa itu persamaan karakteristik? Jadi dari persamaan AY turunan kedua ditambah BY turunan pertama tambah CY sama dengan 0, ini bisa disusun sebuah persamaan karakteristik yang bentuknya jadi seperti ini. Ya, bentuknya itu jadi AR pangkat 2 ditambah BR ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kalian bisa ngelihat ekivalensi ya gitu ya antara persamaan linear homogen orde 2 tadi terhadap persamaan karakteristiknya. Jadi nanti kita akan mengubah dulu persamaan diferensial homogen dan linear dan orde 2 tadi ke dalam persamaan karakteristik. Jadi A-nya kita tetap kasih A, koefisien A, terus udah gitu untuk turunan kedua Y kita notasikan sebagai R pangkat 2. Nah, B-nya ya di sini B-nya tetap kita kasih sebagai B, sebagai koefisien B. Dan untuk Y aksen atau turunan pertama dari Y itu kita notasikan sebagai R. Nah, CY itu kita anggap sebagai turunan ke 0 gitu kan. Turunan ke 0 itu berarti kan tidak punya derajat. Nah, jadi di dalam persamaan karakteristiknya kita cukup tuliskan sebagai C gitu ya. Jadi tergantung derajat pada Y-nya ataupun pada variabel dependennya, tergantung derajatnya. Derajat 2 berarti R-nya itu gitu ya. R ini adalah akar nantinya ataupun root. R-nya itu berarti berpangkat 2. Terus untuk Y pada orde pertama, maka R-nya menjadi pangkat 1 gitu. Cukup dituliskan dengan R saja. Nah, untuk Y yang tidak ada turunannya cukup dituliskan dengan C saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di contoh soal biar lebih jelas. Nah, R1 dan R2 ini merupakan akar-akar dari persamaan karakteristik kita. R1 dan R2 dengan menggunakan rumus, ya, ini kita juga gunakan di rumus kuadrat kan gitu ya, persamaan kuadrat. Nah, R1 dan R2 itu didapat dengan menggunakan rumus ABC di mana R1 2 sama dengan negatif B, positif negatif akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita tahu bahwa yang di bawah akar ini ya, si B kuadrat dikurang 4AC ini merupakan nilai determinan. Ya kan? Nilai determinan ini akan menentukan akar-akar. Apakah R1 dan R2 akar real? Kemudian kalau dia real, apakah dia akar yang berbeda ataupun akar yang kembar, gitu kan? Atau apakah akar dari R1 dan R2 merupakan akar-akar yang kompleks. Ini sudah pernah dipelajari sebelumnya dasar-dasarnya. Dan ini juga yang akan menjadi dasar untuk menemukan si R ini tadi ya, yaitu ada 3 kemungkinan. Nah, ini kita lihat dulu satu persatu ya. Yang kemungkinan pertama, saya besarkan saja biar lebih jelas. Oke. Nah, kemungkinan pertama untuk nilai dari
B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0 gitu ya, akar dari B kuadrat kurang 4AC lebih dari 0, maka yang terjadi R1 dan R2-nya itu adalah akar yang real dan akarnya itu berbeda gitu kan. Nah, solusinya untuk si Y-nya gitu ya nanti diberikan oleh Y sama dengan C1 E pangkat R1T ditambah C2 E pangkat R2T. Artinya kita temukan nilai R1, kita temukan nilai R2, dan ini udah langsung jadi solusi dari persamaan homogen yang order 2 itu tadi gitu. Jadi nggak kalau sebelumnya kita udah pernah belajar kan, kita pisahkan dengan metode pemisahan variabel ataupun dengan menggunakan faktor integrasi gitu-gitu ya. Nah, untuk yang homogen order 2 ini kita ngelihat dari persamaan karakteristiknya. Baru kemudian cari R-nya, lalu lihat sifat-sifat dari si R-nya. Nah, ini ya tadi rumusnya ya. Oke, C1 E pangkat R1T ditambah C2 E pangkat R2T. Tapi ingat determinannya itu dia lebih dari 0. Nah, kemungkinan yang kedua ya untuk si ini akan kelihatan atau enggak nih, saya nggak tahu nih. Oke. Akar dari B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Nah, sementara untuk yang kedua, ya kan, untuk yang nilai determinannya itu sama dengan 0 ya, akar dari B kuadrat kurang 4AC-nya sama dengan 0, R1 dan R2 itu nilainya nanti sama. R1 dan R2 nilainya sama, atau bisa juga disebut sebagai akar kembar. Nah, untuk akar kembar di sini, tapi R1 dan R2-nya harus bilangan real ya, meskipun sama. Nah, solusinya, solusi khusus ya di sini, solusi umum diberikan oleh Y sama dengan C1 E pangkat R1T ditambah C2 T E pangkat R2T. Jadi bukan C2 E pangkat R2T, melainkan C2T. Jadi ada T-nya ya, pengali T di situ. Oke. Nah, itu untuk yang akar kembar. Dan yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah pada saat akarnya kompleks. Akar kompleks dilihat dari nilai determinannya yang kecil dari 0. Akar dari B kuadrat dikurang 4AC kecil dari 0. Nah, R12-nya diberikan oleh bentuk kompleks yang dinotasikan oleh alfa positif negatif I beta. Mungkin kalau di slide-nya ataupun di buku teksnya itu dia pakai mu ya, mu dan gamma kalau nggak salah, nanti kalian boleh cek lagi, tapi sama aja gitu ya, bahwa notasi untuk alpha ini adalah bagian dari real, sementara beta adalah bagian dari imajinernya gitu kan, karena bilangan kompleks kita tahu terdiri dari bagian yang real dan bagian yang imajiner. Oke. Nah, alpha dan beta sendiri ini merupakan himpunan merupakan himpunan dari bilangan-bilangan real. Oke. Nah, untuk yang demikian, solusinya itu, solusi umumnya diberikan oleh Y sama dengan C1 E pangkat alpha plus I beta dikali dengan T plus C2 E pangkat alpha negatif I beta dikali dengan T. Nah, ini juga ekivalen ya, penyelesaian ini ya maksudnya. Ini akan ekivalen dengan, ini dia, Y sama dengan C1 E pangkat alpha T kosinus beta T plus I E pangkat alpha T sinus beta T. Jadi bentuk yang di atas ini, oke, saya kasih warna lain saja ya. Ini sama, ini ekivalen ini ceritanya. Dari mana? Kenapa kita tahu? Kenapa bisa kita pastikan dia ekivalen? Nah, lihat penjabarannya nanti di slide 3.4 ya, itu tentang akar-akar kompleks, karena kita turunkan dari rumus yang namanya Euler. Ya, nanti kalian boleh cek. Kita tidak bahas lebih banyak tentang itu karena kita mau ke poin-poin penting. Sekali lagi, jadi ini ada 3 macam penyelesaian untuk persamaan diferensial homogen orde 2 yang dipandang dari persamaan karakteristiknya terlebih dulu. Biar lebih jelasnya, mari kita mau lihat contoh soal. Oke, yang pertama untuk yang jenis akar real dan berbeda. Misalnya ada soal diberikan sebagai berikut, turunan kedua Y tambah 5, Y aksen kurang 6Y sama dengan 0.
Nah, mau dicari solusi umumnya ya. Solusi umumnya kita cari dulu. Berarti pertama kita akan menentukan persamaan karakteristiknya. Menentukan persamaan karakteristiknya tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kita ubah dulu ya persamaan diferensial yang diberikan ini tadi ke dalam persamaan karakteristik. Jadi turunan kedua Y itu menjadi R pangkat 2. Kemudian 5Y aksen itu menjadi 5R. Oke. Terus yang ini juga gitu, 6Y dia menjadi 6. Apa yang dilakukan sesudah itu kita faktorkan untuk menemukan R1 dan R2 kan gitu ya. Nah, jadi dapat nih kita faktorkan seperti pemfaktoran biasa pada persamaan kuadrat, didapatlah R-nya sama dengan negatif 6 atau R sama dengan 1. Ini R1, R2 gitu ya pengertiannya. So, solusi umumnya adalah ikutin bentuk yang tadi. YT sama dengan C1E pangkat negatif 6T plus C2E pangkat T. Kebetulan ini saya pakai variabel independennya T ya. Mungkin di soal lain bisa aja variabel independennya pakai X, tapi nggak masalah. Oke, so sekali lagi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tadi yang diberikan di atas. Ini tadi kan ceritanya dari rumus yang tadi ya, C1E pangkat R1T plus C2E pangkat R2T. Saya substitusikan saja. R1-nya menjadi negatif 6 dan R2-nya menjadi 1. So, ini adalah solusi umum. Nah, kalau ditanya solusi bebas linearnya itu memisahkan Y1T dan Y2T. Kalian boleh tulis sebagai berikut ya, bahwa Y1T-nya sama dengan E pangkat negatif 6T dan Y2T-nya sama dengan E pangkat T. Ini untuk solusi bebas linear. Artinya, nilai Y1 dan nilai Y2 tidak saling bergantung. Oke, mereka linear independence katanya kalau di slide-nya. Nah, ini mengenai bebas linear seharusnya sudah dibaca dari slide di subbab 3.3 yang sudah saya upload juga di CIS-nya. Oke. So, ini solusi umum untuk akar real dan berbeda. Kita mau lihat sekarang akar yang kembar ataupun akar yang sama. Seperti contoh, diberikan sebuah persamaan diferensial turunan kedua Y plus 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Seperti biasa kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristiknya kita mengubah yang tadi persamaan diferensial homogen orde 2 tadi menjadi R pangkat 2 plus 2R plus 1 sama dengan 0. Nah, kadang gini, hati-hati juga ya, kadang misalnya dia nulisnya gini nih, misalnya gitu kan, turunan kedua Y plus Y sama dengan 0. Nah, mengubah ke dalam karakteristiknya jadi apa nih? Ya, ini R kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ya, jadi bukan R kuadrat plus R, enggak, karena Y, kita langsung ketemu Y, jadi turunan kedua dari Y plus Y sama dengan 0 gitu. Oke. Jadi hati-hati ya di situ ya, ini sebagai notes-nya aja. Nah, sekarang kita udah nemu tadi persamaan karakteristiknya, seperti biasa kita cari akarnya. So, kita faktorkan persamaan di atas, jadi ini apa? R plus 1, R plus 1, kan gitu ya? Atau R1 dan R2 sama dengan minus 1, nilainya sama, akar kembar, sama-sama merupakan bilangan real. So, solusi umumnya adalah, nah, ikutin bentuk yang tadi. YT sama dengan C1 E pangkat, ini R1-nya. R1-nya adalah minus 1. Ya, jadi C1 E pangkat minus T plus C2T E pangkat minus T juga gitu kan. Oke. Nah, pada persamaan yang melibatkan akar kembar, itu solusi Y1T dan Y2T-nya disebut dependent linear. Oke, disebut dengan dependent linear. Oke, nah kita lanjutkan lagi kalau gitu ya. Tadi udah solusi umum untuk yang akar real dan berbeda, dan sekarang tadi barusan kita udah lihat akar yang kembar. Sekarang kita lihat untuk yang akar kompleks. Nah, untuk persamaan diferensial soalnya misalnya seperti ini. Turunan kedua Y ditambah turunan pertama Y tambah Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya dengan cepat kita bisa buat R kuadrat plus R plus 1 sama dengan 0. Tapi masalahnya di pemfaktorannya. Tidak ada nilai R yang memenuhi
agar persamaan ini boleh dipenuhi, gitu kan ya, terutama R pada bilangan real. Nah, untuk cara cepatnya boleh pakai rumus ABC tadi yang di depan ya, bahwa R1 2 diberikan oleh minus B, positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Substitusi masing-masing nilai A, B, dan C-nya sehingga didapat sebagai berikut ya, pasti udah tahu dari mana ini ceritanya gitu kan. Sehingga dengan penyelesaian tersebut ya, ini jadi min 1 positif negatif akar dari min 3 per 2. Oke, akar dari min 3 per 2. Di bawah akar, kalau misalnya bilangannya negatif, itu berarti bilangan imajiner. Oke, bilangan imajiner. Nah, kita definisikan sebelumnya bahwa imajiner itu atau I sama dengan akar dari negatif 1. Jadi, akar dari negatif 3 ini sebenarnya penjabaran dari akar min 1 kali 3, gitu kan? Atau ini adalah akar min 1 dikali akar 3. Nah, karena I-nya sama dengan min 1 ya, kita tuliskan dia di luar. Oke, jadi penjabaran dari yang ini tadi, yang baris sebelumnya di sini, min 1 positif negatif akar 3 per 2, itu dituliskan sebagai min 1 per 2 positif negatif akar 3 per 2 kali I. Oke, I-nya tadi kan ini, akar minus 1 ya. Sudah tahu dari mana ceritanya. Nah, dari situ kita tahu bahwa nilai alfa sama dengan minus setengah dan nilai beta sama dengan akar 3 per 2. Oke, ini penjabarannya ya. Penjabaran akar kompleks itu, bagian realnya saya notasikan dengan alfa, bagian imajinernya saya notasikan dengan beta. Oke, bukan bagiannya sih sebenarnya, lebih cocok koefisiennya ya. Koefisien untuk realnya adalah alfa dan koefisien untuk imajinernya adalah akar 3 per 2. Nah, dengan mengikuti persamaan ataupun ketentuan yang sebelumnya sudah diberikan, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah C1E pangkat min setengah T cos akar 3 per 2T plus C2E pangkat min setengah T sin akar 3 per 2T. Ini mensubstitusi ya. Ini sebagai nilai alfa. Oke, E pangkat alfa kan gitu tadi ya, E pangkat alfa T. Terus yang ininya cos dari beta T. Terus yang sebelah sini C2 E pangkat alfa sin dari beta, koefisien pada beta. Oke. Nah, itu adalah solusi-solusi umum. Kita bisa juga disuruh mencari solusi khusus. Kalau solusi khusus berarti kita melibatkan yang namanya nilai awal. Oke. Nah, tapi di dalam persamaan homogen, apalagi yang berorder 2, nilai awalnya itu bukan 1. Kalau yang sebelum-sebelumnya nilai awalnya kan diberikan 1 ya, Y0 sama dengan sekian atau Y1 sama dengan sekian gitu. Tapi kalau di persamaan homogen, karena dia itu order 2, pangkat 2, maka nilai awalnya jadi 2, yaitu untuk Y aksen sekian konstanta gitu kan, sama dengan berapa, dan satu lagi adalah Y konstanta gitu kan, sama dengan berapa. Jadi ada 2 nilai awal. Oke. Nah, kita lihat contohnya lah ya. Saya masih mengambil contoh dari contoh pertama, contoh yang mengenai akar real dan berbeda tadi, dan diberikan di sini permasalahan nilai awal bahwa Y0-nya sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0. Tadi kita tahu solusinya ini ya sebagai berikut ya. Nah, bagaimana cara mencari solusi khususnya? Biasanya kita mensubstitusi kan gitu kan? Benar, sama. Kita mensubstitusi, tapi kalau dia yang homogen kita nggak mensubstitusi pada Y saja, tapi juga pada Y aksen. Dengan kata lain, solusi umum ini tadi akan dicari juga turunannya. Gitu. Oke, lebih jelasnya ini kita lihat ya. Pertama, pada saat kita gunakan solusi umum Y, oke, YT gitu ya. Terus kita substitusi Y0 sama dengan 1. Jadi Y0 akan sama dengan C1E pangkat 0 plus C2 E pangkat 0. Karena ini kan minus 6 kali 0 ya. Ya udah kali jadi 0 aja gitu. C1 E pangkat 0 plus C2 E pangkat 0.
Nah, E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini disederhanakan jadi C1 plus C2. Nah, diketahui tadi di depan bahwa Y0 sama dengan 1. Nah, kita bisa tuliskan ini sebagai C1 plus C2 sama dengan 1. Anggap ini sebagai persamaan I1. Ya, ini persamaan I1. Nah, sekarang kita mau, kan nilainya harus 2, C1, C2 kan gitu. C1, C2 berarti harus ada setidak-tidaknya 2 persamaan dong, kan gitu kan. 2 persamaan linear untuk bisa menemukan C1 dan C2. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan yang tadi dari Y aksen tadi ya, Y aksen 0 nilai awal. Pertama kita turunkan dulu tapi YT ini. YT diturunkan ya, Y aksen T sama dengan negatif 6 C1 E pangkat negatif 6T, karena kan ini diturunkan ya. C1 E pangkat negatif 6T diturunkan jadi negatif 6 C1 E pangkat negatif 6T. C2 E pangkat T diturunkan dia jadi C2 E pangkat T. Ingat turunan pada persamaan eksponensial. Oke. Ini apa namanya? Pada pangkatnya ini kan jadi pengali ke depan gitu. So, sekarang kita cari nilai untuk si ininya tadi ya, kita substitusikan ya aksen 0. Ya aksen 0-nya berarti oke. Ya aksen 0-nya sama dengan 0 ya. Ya aksen 0-nya berarti sama dengan, nah substitusi negatif 6 C1 E pangkat, karena T-nya sama dengan 0 otomatis untuk minus 6T itu akan menjadi 0. Di sini juga sama C2 E pangkat 0. Oke, kita tahu bahwa E pangkat 0 sama dengan 1 berarti bisa langsung dituliskan sebagai minus 6C1 ditambah yang ini C2. Oke, kita tahu bahwa ya aksen 0 tadi sama dengan 0 kan gitu. Anggap saja ini sebagai persamaan I2. Nah, untuk mencari C1 dan C2 sekarang sudah lebih mudah karena kita udah tahu persamaan I1, kita udah tahu persamaan I2. Tinggal pakai substitusi dan eliminasi boleh. Jadi C1 plus C2 sama dengan 1, minus 6C1 plus C2 sama dengan 0. Kalau dikurangkan kita bisa dapat 7C1 sama dengan 1 kan gitu ya. C1 negatif 6C1 jadi 7 dia. So, C1-nya apa? 1/7. Karena diketahui tadi C1 plus C2 sama dengan 1, ataupun 1/7 tambah C2 sama dengan 1, C2-nya iya tinggal mengurangkan 1 terhadap 1/7, sehingga C2-nya adalah 6/7. Atau dengan kata lain, solusi khususnya diberikan oleh YT sama dengan, ya kan? Ini diganti C1 C2-nya. Ingat solusi khusus itu sebenarnya cari C-nya kan gitu kan. C1 C2-nya kita ganti jadi 1/7 E pangkat negatif 6T plus yang ini ya 6/7 E pangkat T. Oke. Kayaknya bukan sesuatu yang cukup susah. Oke. Nah, sekarang yang contoh 2 untuk yang akar kembar. Untuk yang akar kembar, saya pakai soal yang sama, kita udah tahu solusi umumnya, dan kita tetap pakai nilai awal yang sama dengan di soal yang pertama tadi, bahwa Y0 sama dengan 1, Y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, ini kayaknya udah mulai kelihatan gambarannya, jadi kita substitusi si Y0 sama dengan 1 tadi, sehingga Y0 sama dengan C1 E pangkat, T-nya sama dengan 0 ya, C1 E pangkat 0 plus C2. Nah, hati-hati, ini ada T. Jadi jangan langsung kali aja ya. Jadi C2 dikali 0 kali E pangkat 0. Oke. E pangkat 0 sama dengan 1, kita tahu. Jadi 1 kali C1 sama dengan C1 pada bagian ini. Sedangkan ini karena ada 0-nya ya udah otomatis tinggal 0 gitu kan. Jadi tinggal C1 sendiri. Dan tadi sudah diberikan di nilai awal bahwa Y0 sama dengan 1, jadi kita langsung bisa kasih kesimpulan C1 sama dengan 1. Oke, nah sekarang untuk Y aksen 0 sama dengan 0, kita boleh substitusi, tapi sebelumnya YT-nya ini harus dicari dulu turunannya gitu kan. YT-nya harus dicari dulu turunannya. Jadi Y aksen T diberikan oleh, ini kita turunkan C1 E pangkat minus T, berarti kan jadi minus C1 E pangkat minus T. Oke. Kemudian
Gimana kalau yang ini? C2 TE pangkat minus T. C2 kita anggap sebagai konstanta. Saya boleh keluarkan dia dari dalam kurung. Dan yang kita proses adalah yang ini, TE pangkat minus T. Ingat, ini adalah dua fungsi yang dikalikan. Jadi untuk mencari turunannya kita pakai rumus apa? Yang ini ya, U aksen P plus V aksen U. Anggap aja yang ini U-nya, ini V-nya gitu. Oke, sebentar. Ini U-nya, ini V-nya. Oke, jadi pertama kita turunkan dulu si U. U aksen kali V. 1 kali E pangkat negatif T. Tentu jadi E pangkat negatif T. Nah, terus di yang sebelahnya gitu kan, nanti kita mau tulis untuk V aksen kali U-nya. Berarti ini cari dulu turunannya. Berarti jadi negatif E pangkat negatif T. Dikali dengan U. Nah, atau dengan lebih jelas, ini tulis sebagai negatif T E pangkat negatif T. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini, udah bisa kita substitusi nilai yang diberikan tadi, Y aksen 0-nya sama dengan negatif C1 E pangkat 0. Karena T kita substitusi terhadap 0, jadi ditambah dengan C2. Yang di dalam kurung yang kayak warna biru ini saya bikin berbeda dia. Ini adalah E pangkat 0 negatif 0 kali E pangkat 0 ya, karena kita substitusi T-nya semuanya dengan 0. So, apa yang didapat? Berarti ini karena E pangkat 0 sama dengan 1, jadi 1 kali negatif C1 sama dengan negatif C1. Kemudian yang ini jadinya gimana nih? E pangkat 0 1 kan gitu ya. Terus ini 0, 1 kurang 0 sama dengan 1. 1 kali C2 sama dengan C2. Atau negatif C1 plus C2 sama dengan 0. Dan tadi di depan udah diketahui C1 sama dengan 1. Jadi bisa dengan cepat kita tuliskan negatif C1 plus C2 sama dengan 0. C1-nya tadi sama dengan 1. Jadi minus 1 plus C2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain C2-nya adalah 1. Ya, C1 sama C2 nilainya sama. Jadi nilai C1 dan C2 tadi memberikan solusi khusus pada persamaan diferensial tersebut, yaitu bahwa YT sama dengan E pangkat negatif T plus T E pangkat negatif T. Oke, kebetulan ini langsung dengan cepat nilai C1, C2, jadi nggak perlu pakai substitusi eliminasi. Oke, kita ke soal yang kompleks, akarnya kompleks. Masih pakai soal yang sama dan saya berikan nilai awal Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0. Oke. Nah, solusi umumnya tadi sudah diketahui sebagai berikut ya, terlihat di sana. Nah, sekarang kita substitusi untuk Y0-nya terlebih dulu. Y0 sama dengan 1. Kita boleh substitusi langsung ini. C1 E pangkat 0. Karena ini kalau dikali dengan substitusi T-nya sama dengan 0, ini kan jadi 0 ya. E pangkat 0. Terus yang ini jadi 0 juga gitu kan, cos dalam kurungnya ini 0. Terus ditambah dengan ini E pangkat 0 tentu saja, dan sinus dari akar 3/2T, karena T-nya sama dengan 0, di dalam kurung ini juga jadi 0 gitu. Oke, E pangkat 0 sama dengan 1, cos 0 juga 1, so 1 kali C1 nilainya jadi C1. Nah, sementara di sini sin 0 jadi 0. Jadi apapun yang terjadi di sini hasilnya menjadi 0. So kita bisa ignore nilainya, jadi tinggal C1. C1 tadi diberikan di depan bahwa Y0-nya sama dengan 1. Dengan kata lain C1 sama dengan 1. Sekarang tugas kita tinggal cari C2 aja kan gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan mensubstitusi Y aksen T kepada Y aksen 0. Nah, artinya kita harus cari dulu turunan dari YT-nya. Nah, untuk mencari turunan dari YT, berarti ini bisa kelihatan nggak ya? C1 E pangkat negatif T. C1 E pangkat negatif setengah T cos dari akar 3/2T. Dia jadinya ini kayak yang tadi juga ya. Anggap aja ini U. Anggap ini bagian U. Anggap ini bagian V. So, U aksen kali V. U aksen kali V berarti turunan dari E pangkat negatif setengah T sama dengan negatif setengah E pangkat negatif setengah T. Dikali dengan bagian dari V-nya, cos akar 3/2T. Oke, ditambah dengan, oh ya, jangan lupa ini tadi C1 ya, pengalinya di depan ada C1. Ini saya memisahkan aja, menjabarkan aja. Nah, terus dikali dengan V aksen kali U. Nah, V aksen kali U berarti turunan dari cos akar 3/2. Turunan dari cos adalah negatif sin. Oke.
Terus kita tahu bahwa untuk turunan dari cos AX gitu kan, A-nya jadi pindah ke depan. Berarti negatif, ya toh, negatif dari akar 3/2 sin gitu kan ya, 3/2 T. Oke, dikali dengan si U-nya, E pangkat negatif setengah T. Hal yang sama juga demikian ya di bagian yang ini. Di bagian yang ini juga sama. Maka penjabarannya jadi gini, minus setengah E pangkat negatif setengah T sin akar 3/2 T. Kemudian anggap lagi yang kayak tadi, ini bagian U-nya, ini bagian V-nya. Jangan lupa C2-nya tuliskan di luar dulu ya sebagai pengali, karena dia konstanta, nggak masalah, dikeluarkan dari kurung. Nah, jadi U aksen V tadi udah, berarti sekarang ke bagian dari V aksen U, kan gitu kan? So, sin akar 3/2 T ini menjadi akar 3/2 cos akar 3/2 T, baru dikali dengan bagian U-nya, E pangkat negatif setengah T. Dan dari situ kita akan substitusi pada nilai awal, bahwa tadi diketahui Y aksen 0 sama dengan 0 kan gitu. Jadi Y aksen 0-nya sama dengan, nah sebagai berikut ya. Ini E pangkat 0. E pangkat 0 1 kali min setengah. Oke. Yang di sini sin dari 0. Sin dari 0 kita tahu nilainya 0. Nah, sekarang Yang ini ya, sorry. C1 dulu, C1. Ini tadi min setengah kali 1. Oke, min setengah kali 1. Kemudian cos dari 0 1. Jadi min setengah dikali 1 gitu kan ya, ditambah yang bagian sini. Ini memang 1 hasilnya, tapi karena ada sin dari akar 3/2 dikalikan dengan T kan jadi 0 ya, sin 0 jadi 0. Jadi apapun yang terjadi di sini akan menjadi 0. Oke, demikian juga yang di bagian C2. C2 dikali dengan yang di dalam kurung ini adalah E-nya, bagian sini jadi 1 ya, min 1/2 kali 1 sih. Tapi yang di sini kan jadi 0, sin 0 gitu. So, apapun yang terjadi di sini bakalan jadi 0. Nah, sekarang kita ke bagian yang satunya lagi. Di sini ada akar dari 3/2 cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Berarti jadi akar 3/2, ya kan? Akar 3/2, oke. Nah, bagian sininya E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi tinggal C2 dikali dengan akar 3/2. Yang kalau dirapiin dia jadi min 1/2 C1 ditambah akar 3/2 C2. Nah, ini tinggal kita substitusi aja kan gitu kan. Karena tadi diketahui bahwa C1, mana tadi C1? C1-nya sama dengan 1. Berarti minus 1/2 ditambah akar 3/2 C2 itu sama dengan 0. Ya. Dimana tadi yang C1? Oke. Maksud saya yang ini ya tadi ya. Ini sama dengan 0. Ini dari persamaan Y aksen 0 sama dengan 0-nya nih dari sini. Oke. Nah, kalau gitu C1-nya sama dengan 1, jadi min 1/2 ya kali 1 gitu kan. Ini jadi minus 1/2 ditambah akar 3/2 C2 sama dengan 0. Nah, dengan proses sedemikian didapat C2-nya adalah 1/3. Kalau gitu udah tahu C1, udah tahu C2, kita tinggal tuliskan kembali ke dalam persamaan umum, tapi dengan mensubstitusi C1 dan C2 dari nilai yang sudah didapat. Jadi ini adalah solusi khusus dari persamaan tersebut. Nah, itu adalah pembahasan dari bab 3.3 sampai dengan 3.5, dan semoga pembahasan ini boleh bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.